nuklir itu sangat menghancurkan ya sifatnya. Plus ada ketimpangan dari negara-negara yang punya kapasitas untuk mengembangkan nuklir. RRT berhasil ya melakukan uji coba bom atom yang juga mengubah arah pembangunan teknologi nuklir di Indonesia. Kabel diplomatik ya, sebuah pesan diplomatik dari Washington ke Jakarta ya, yang mengatakan kalau pidato Soekarno itu harus ditindaklanjuti. Selang waktu 3 bulan ya setelah pidato ini, ada peristiwa 30 September yang mengubah kekuasaan ya, struktur kekuasaan di Indonesia, dan mimpi Soekarno terkait pembuatan nuklir harus dikubur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Widi Setio Putro dalam acara Top Secret. Topik seputar cerita presiden-presiden terdahulu, menguak cerita tanpa rahasia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema masih di sekitar era Presiden Soekarno, yaitu terkait dengan perkembangan nuklir di era Presiden Soekarno. Nah, tema ini tentu sangat relevan dengan kondisi hari ini, di mana kondisi geopolitik hari ini, Amerika bersama Israel berhadapan dengan Iran tentunya, dan informasi update terakhir ya, terjadi kegagalan perundingan, di mana tuntutan Amerika adalah salah satunya supaya Iran mulai mengurangi gitu ya kekuatan nuklirnya. Nah, tema kali ini akan membahas bagaimana ternyata Indonesia itu juga pernah gitu ya, punya cita-cita gitu ya untuk menjadi salah satu negara dengan kekuatan nuklir di era Presiden Soekarno. Dan pada pagi hari ini kesempatan Top Secret mengundang salah satu narasumber yang luar biasa, dosen Prodi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, yaitu Mas Teguh Reza Fadili. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Reza ya. Mas Widi. Ya. Sehat, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas Reza ini S1 di UI. S1 2014, di UI. 2016. 2014 lulus. Lulus. Oh, 2014 lulus. 2016 lulus di S2 di School of Oriental and African Studies, London. University of London. London. S3, PhD? S3 di University of York di Inggris. Di Inggris. Nah, nih Mas Reza ini adalah penulis buku. Ini adalah skripsinya ya, Mas Reza ya? Iya. Skripsi waktu di S1 ya? Di UI. Di UI. Kajian awal atas politik tenaga atom Indonesia 1958-1967. Dan acara pagi hari ini kita akan mengulik buku ini tentunya, dan relevansinya dengan kondisi geopolitik hari ini tentunya. Nah, Mas Reza ini juga saat ini selain mengajar apa, Mas, kesibukannya, Mas? Selain mengajar, meneliti ya. Umumnya nulis artikel di jurnal, kadang jadi narasumber, jadi editor di beberapa jurnal. Setelah itu ya menikmati hidup aja lah. Nah, kalau boleh tahu Mas Reza, dulu ide awalnya menulis ini tuh seperti apa, Mas? Tentang topiknya ya? Iya, topik ini. Jadi saya tuh tertarik sama sains dan teknologi di Indonesia, dan itu kebetulan topik yang masih jarang dibahas di disiplin sejarah terutama. Jadi kayak kita tahu tuh cuma permukaannya aja ya. Kita pernah punya satelit Palapa, kita pernah punya program-program roket dan sebagainya yang masih terbatas lah, dari luar negeri kebanyakan. Nah, tapi nuklir ini saya melihat just dari
tulisan seorang peneliti sejarawan namanya Robert Cornejo. Ya. Dia menulis tentang aspirasi nuklir Soekarno. Oke. Gitu. Tapi dia belum banyak membahas tentang lembaganya. Oke. Lembaga yang terlibat di situ, apa yang orang-orang Indonesia, siapa yang terlibat di situ. Nah, saya jadi tertarik mengulik lebih jauh tuh. Oke. Nah, makanya saya tertarik membahas ada apa sih sebenarnya di periode 1950-an, 1960-an awal gitu. Jadi Soekarno ini ternyata punya cita-cita, punya aspirasi, tadi udah Mas Widi sebut, punya cita-cita untuk mengembangkan teknologi nuklir. Oke, Mas. Tapi nanti kita bahas lebih jauh lagi ya. Sebelum jauh ke sana. Yeah. Nah, ini menarik. Jadi sahabat arsip, kita mau nyapanya sahabat arsip, Mas. Hari ini Amerika gitu ya. Mungkin melalui lembaga nuklir dunia ya. Tenaga atom ya. Dunia itu seperti membatasi negara-negara untuk mempunyai senjata nuklir gitu ya. Ternyata kondisi itu juga terjadi pasca Perang Dunia ya. Ketika kondisi dunia saat itu adalah terjadi di Perang Dingin ya. Amerika dan Uni Soviet, mereka juga berlomba dalam senjata nuklir gitu ya, senjata nuklir. Tetapi saat itu juga ada kekhawatiran sebenarnya, ada kekhawatiran. Nah, menurut Mas Reza saat itu Indonesia itu berada dalam posisinya seperti apa di Perang Dingin itu, di antara kekuatan kekuatan blok Barat dan blok Timur. Nah, mungkin sahabat Asih perlu tahu kondisi Indonesia saat itu tuh seperti apa di bawah era Presiden Soekarno. Oke, jadi kalau kita bicara dalam konteks yang luas ya, Perang Dingin, Indonesia itu sejalan dengan politik luar negerinya. Yang bebas aktif, bebas tidak berada di satu blok tertentu dan aktif untuk memperjuangkan perdamaian di seluruh dunia, begitu. Itu yang menjadi dasar pemikiran politik luar negeri. Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar kita juga. Betul. Nah, jadi Soekarno saya kira mencoba menekankan itu. Dalam konteks Perang Dingin, Indonesia tidak mau berada di bawah blok manapun. Tentunya kalau kita mungkin sudah tahu juga ya, ada blok Barat ya yang diisi oleh negara-negara di bawah Amerika terutama ya, di bawah Amerika, terus ada blok Timur di bawah Uni Soviet gitu. Umumnya ini persaingan antara kapitalisme dan komunisme. Jadi ada dua ide besar ya, yang berseteru di situ ya, yang mana jadi dikenal sebagai Perang Dingin. Ya, ini sebagai konteks umum ya. Dan Indonesia dalam salah satu karya Hatta ya, bukunya Mendayung di Antara Dua Karang, dia secara indah sekali ya menjelaskan Indonesia tuh berada di dua karang besar itu, mendayung, mencoba sebisa mungkin ya tidak memihak ke satu pihak manapun untuk bisa berlayar dalam tanda kutip ya di arung sejarah Perang Dingin ini. Jadi program-program yang dijalankan oleh Soekarno saat itu mengikuti arah kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Misal nanti di masa awal pembentukan lembaga tenaga atom ya, nanti itu disebut sebagai LTA, yang menjadi cikal bakal nanti yang kita kenal sekarang namanya Batan. Badan Tenaga Atom Nasional. Itu punya satu pandangan bahwa pengembangan teknologi nuklir itu harus bersifat damai, sejalan dengan politik luar negerinya ya, aktif menjalankan perdamaian, mewujudkan perdamaian. Nah, itu yang saya kira pandangan awal sebenarnya bagaimana Indonesia memposisikan dirinya ya, itu sebagai negara yang tidak berada di pihak manapun, pengembangan teknologinya, kedaulatan teknologinya didasarkan atas kesetaraan. Jadi ada negara-negara yang memiliki teknologi nuklir, Indonesia merasa Indonesia juga berhak punya teknologi nuklir. Sebelum ke sana, dalam beberapa kesempatan Mas Reza bahwa Soekarno itu di awal-awal 50-an ya, mungkin udah mendekati 60.
selalu berpidato tentang ancaman terhadap bom hidrogen gitu kan, salah satunya, terus termasuk pangkalan asing dan lain sebagainya, dan kekhawatiran tenaga nuklir. Dan kita tahu ketika di Perang Dingin itu Soekarno dan beberapa pemimpin negara kita menginisiasi konferensi Asia Afrika, kemudian gerakan non-blok. Ya salah satunya kan adalah supaya perang nuklir itu tidak terjadi. Gitu. Betul. Artinya sebenarnya dari awal saya membayangkan Soekarno itu nggak ada kepikiran tuh untuk berusaha mainan gitu tanda kutip dengan nuklir, gitu ya. Tetapi momentum apa hingga akhirnya Presiden Soekarno saat itu, oke, Indonesia, yuk kita mulai mengembangkan nuklir. Nah, Mas Reza sendiri mengatakan awalnya untuk damai. Awalnya untuk damai, tidak untuk senjata. Nah, jadi seperti apa Mas sejarahnya di era itu? Mungkin saya coba jelasin lebih mundur sedikit, ke 1945. Ya, ketika dunia ini dikagetkan oleh bom atom. Hiroshima Nagasaki. Betul, Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945, Nagasaki 9 Agustus. Selang waktu 3 hari. Dunia ini kaget ya. Ternyata ada bom ya, teknologi ya yang dihasilkan dari atom tadi ya. Itu ternyata punya daya ledak ya, daya hancur yang luar biasa. Sampai akhirnya Jepang menyerah, ya kan? Dan Perang Dunia Kedua berakhir. Ya. Nah, setelah itu di tahun-tahun 50-an awal itu nuklir ini menjadi satu teknologi yang terus mendapat perhatian dan dikembangkan. Nah, salah satu yang momen yang paling berperan ya nantinya itu adalah uji coba bom di namanya Bikini Atoll. Itu di daerah Pasifik ya, di tahun 1953. Dan Indonesia bersinggungan ya sama wilayah Laut Samudra Pasifik ya, terutama di wilayah timur ya. Nah, jadi uji coba bom tahun 1953 itu ternyata dianggap bisa menghasilkan debu radioaktif. Debu-debu radioaktif ada konsekuensinya, implikasi terkait kesehatan dan sebagainya. Karena ada salah satu kapal Jepang memang yang 23 awak kapalnya terpapar radiasi gitu. Ada yang meninggal dalam waktu dekat, ada yang masih hidup orang-orangnya sampai puluhan tahun ke depannya, tapi mereka diawasi secara ketat. Nah, untuk merespon momen debu radioaktif itu ya, Soekarno ini tahun 54 mendirikan panitia penyelidikan radioaktif. Tahun 54. Ini cikal bakal. Dan yang ditunjuk itu adalah seorang dokter ya, radiologi ya, mungkin kita bisa familiar sekarang, dokter radiologi namanya Gerrit Agustinus Siwabesi. Ya, dia seorang dokter radiologi yang udah punya pengalaman riset terkait radiologi di Inggris, terus juga dia praktek di Rumah Sakit Cipto ya. Jadi dia sebenarnya bukan ahli nuklir, ya, tapi dia nantinya akan menjadi, kita kenal Bapak Atom Indonesia, karena disematkan gelar itu oleh Batan nantinya puluhan tahun kemudian. Nah, panitia ini melakukan penyelidikan ya, apakah terutama di wilayah Pasifik di bagian utara Sulawesi ya. Nah, itu nanti panitia ini melihat apakah ada konsekuensi lingkungan, konsekuensi kesehatan dari radioaktif ini. Sampai akhirnya ini peristiwa yang sejalan dengan pembentukan di luar Indonesia ya, Atoms for Peace. Ya. Atoms for Peace ini semacam organisasi yang sangat memperhatikan konsekuensi daripada teknologi atom. Ya, teknologi nuklir gitu. Karena Atoms for Peace ini nanti mengajukan sebuah resolusi ke PBB di tahun 1950-an, 57 nantinya,
bahwa akan didirikan sebuah lembaga yang mengatur urusan nuklir di dunia ini. Di bawah PBB. Di bawah PBB. Namanya nanti IAEA. IAEA. International Atomic Energy Agency. Nah, sebuah badan tenaga atom dunia lah gitu. Nah, karena Indonesia juga punya ketertarikan, punya pengalaman juga ya sejak 1954 ini, Indonesia nanti tergabung dalam salah satu negara yang berdiskusi membentuk IAEA. Wow. Jadi ada salah satu delegasi. Ada beberapa delegasi sebenarnya. Ada 18 negara. Ada kalau dari Indonesia nanti ada GA Siwabesi sendiri, terus ada Menlu Indonesia Subandrio, terus ada Insinyur Baikuni mungkin yang nanti ada dalam beberapa babak sejarah nuklir sangat berperan. Terus ada Jali Ahimsa yang juga nanti jadi ketua Batan di periode 1970-an begitu. Nah, jadi mereka terlibat, Indonesia secara aktif terlibat dalam pembentukan IAEA. Ya. Kemudian setelah IAEA terbentuk, ya, mereka punya komitmen. Mereka punya komitmen yang didorong oleh Atoms for Peace itu. Komitmennya adalah teknologi nuklir harus dikembangkan untuk maksud-maksud damai. Oke. Untuk maksud-maksud non-militer. Gitu. Seperti kesehatan. Pertanian, betul. Untuk kesehatan, untuk radiologi. Ya. Pertanian untuk misalkan pengawetan. Terus juga untuk industri. Juga pengawetan. Dan sebagainya. Dan termasuk energi. Energi juga termasuk. Dan itu semua di luar kerangka militer. Jadi tidak boleh untuk sifat-sifatnya destruktif gitu. Nah, menindaklanjuti IAEA, Indonesia tahun 1958 lewat peraturan pemerintah nomor 65 tahun 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom. LTA, yaitu. Ini mungkin bisa kita tampilkan ya. Di Andri sendiri ada peraturannya ya. Jadi tahun 58 nih Mas ya? Betul. 65 tahun 58 pembentukan Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom. Iya. Ini. Okay. Betul. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 65. Oke. Jadi pada dasarnya Dewan Tenaga Atom ini sebuah lembaga ya, sebuah dewan yang mengurus urusan luar negeri, urusan politik, dan perjanjian kerjasama terkait, dan tentunya kalau dewan ya memberi masukan kepada pemerintah presiden, kepada presiden dan menteri saat itu berwenang ya. Dan LTA ini pelaksana teknisnya. Jadi diisi oleh insinyur, diisi oleh ahli-ahli nuklir dan sebagainya. Lebih ke lapangan gitu ya, teknis. Mereka akan nanti menjajaki pelatihan, menjajaki pembangunan reaktor beberapa ya di Indonesia. Nanti kita bahas. Kita bahas itu, reaktor pertama. Nah, intinya kalau saya lihat isu tentang nuklir, isu tentang atom ya. Ini maaf ya, nuklir atom ini bisa di interchangeable, bisa berganti-ganti ya. Ini masuk ke dalam perhatian nasional. Ini dianggap sebagai sesuatu yang penting oleh Soekarno, oleh pemerintah saat itu ya. Jadi ini menjadi perhatian nasional dan akhirnya nuklir ini mulai berjalan dalam skema-skema bantuan, dan karena sudah ada lembaganya ya yang bisa menerima bantuan, jadi Indonesia pun menerima bantuan nanti. Nah, ini kita stop dulu di bantuan. Tadi saya mau menekankan, berarti momentum Indonesia terlibat atau Presiden Soekarno mulai perhatian gitu ya. Tadi adalah uji coba bom di Pasifik. Ada yang bilang SpongeBob salah satunya film bikin bantuan, bener apa enggak itu? Nah, itu kemudian Soekarno membentuk tadi lembaga untuk melihat apakah ada dampak radiasi. Dan hasilnya tidak ada. Apakah ada saat itu? Hasilnya ada tapi terbatas ya, karena
mungkin karena jaraknya juga ya, yang nggak nyampe ke kepulauan wilayah Nusantara ini gitu. Tapi itu menjadi catatan penting lah. Oke. Bagi para insinyur, bagi para orang yang terlibat di situ untuk bisa nanti ikut dalam pelatihan-pelatihan di tahun selanjutnya. Nah ini menarik nih. Jadi apa yang disampaikan Mas Reza ini nanti akan kita perdalam lagi, termasuk bantuan internasional. Nah ini kita belum ke militernya juga. Saya mau nunjukin arsip tadi di awal ada pidato. Nah ini ada beberapa foto ya. Soekarno itu menyampaikan pidato rapat umum dalam rangka Pekan Anti Bom. Artinya di tahun 58 Soekarno belum ada kepikiran membuat bom nuklir. Betul. Tapi nanti berubah. Nah ini menarik nih. Ini menarik nih sahabat Arsip nih. Ada perubahan pikiran Soekarno. Karena apa dan dampaknya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Tapi di foto ini dan coba kita lihat pidato Soekarno gitu ya tahun 58 menentang bom atom dan hidrogen. Sebab kita semua saudara-saudara telah bersatu di dalam hati menghukum pemakaian bom atom dan hidrogen. Ini clear ya, Mas Reza ya, bahwa Soekarno saat tahun 58 tidak kepikiran atau belum kepikiran dan bahkan menolak sebenarnya penggunaan bom atom. Nah, Mas Reza bisa cerita nggak saat itu apakah memang belum ada tekanan kah? Atau memang seperti apa kondisi saat itu Bung Karno bisa sampai seperti ini? Jadi dalam pidatonya ya, ini salah satu sumber yang secara tegas ya menegaskan kalau posisi Indonesia itu dalam posisi Soekarno setidaknya ya itu menolak adanya pengembangan nuklir dalam hal militer. Dalam hal contohnya bom atom dan sebagainya, bom hidrogen juga. Nah, ini sejalan dengan apa di pidato itu yang dia banyak kutip itu Jenderal Omar Bradley. Terus kedua ada seorang filsuf Inggris Bertrand Russell. Ya. Dia seorang ini ya, filsuf matematikawan sastrawan juga Jadi dia polimet istilahnya, polimet. Nah, Bertrand Russell di dalam pidato Soekarno dijelaskan kalau dia itu berkorespondensi, bersurat sama Nikita Khrushchev dan Presiden Amerika ya? Dan Presiden Amerika. Jadi keduanya, ini Amerika dan Soviet. Ya, itu dua-duanya itu beranggapan kalau ini adalah hak kami sebenarnya untuk mengembangkan nuklir, terutama untuk pertahanan diri, self defense. Gitu. Untuk menjaga negaranya. Kedaulatan negaranya dan sebagainya. Dan Bertrand Russell merasa itu hal yang disayangkan. Gitu. Dan Soekarno juga mengutip Omar Bradley. Gitu. Ketika dia bilang untuk bisa memenangkan perang nuklir adalah dengan tidak memulai perang itu. Menarik ini. Itu yang penting. Gitu. Jadi untuk bisa memenangkan, jangan sampai mulai perang. Gitu. Oke. Nah itu yang menjadi dasar ya pandangan Soekarno bahwa nuklir itu sangat menghancurkan ya sifatnya. Plus ada ketimpangan dari negara-negara yang punya kapasitas untuk mengembangkan nuklir dan negara yang nggak punya akses bahkan untuk mengembangkan nuklir itu, entah karena biaya, kemampuan dan sebagainya atau sumber daya alam gitu. Karena nuklir ini dari uranium ya. Nah jadi Soekarno berpandangan kalau tentunya dalam semangat dekolonisasi ya, lepas dari penjajahan ya mungkin. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 itu salah satu upaya untuk menggabungkan pemahaman ya bahwa negara-negara yang dulu pernah terjajah itu saatnya untuk tidak berada di apa yang disebut Soekarno neokolonialisme dan neo-imperialisme, nekolim. Nah itu yang saya kira menjadi dasar pandangan Soekarno untuk sepenuhnya menolak apa itu perlombaan senjata terutama nuklir. Dia bahkan bilang bom itu harus dibuang ke laut semua gitu. Ya pada konteks waktu itu maksudnya adalah jangan sampai dibuat ya maksudnya bom itu, atau jangan sampai itu digunakan sama manusia gitu. Jadi ini yang jadi dasar pandangan Soekarno dan ini diaminin
sama Atoms for Peace sama Amerika nanti ya yang memberikan bantuan Soviet juga karena Indonesia kan nggak tergabung dalam satu blok tertentu gitu. Ya. Oke. Nah ini kalau saya juga beberapa kali membaca pidatonya Bung Karno di beberapa kesempatan di dunia internasional, memang seringkali dia menyampaikan bahaya tentang bom atom sendiri. Dia menyampaikan beberapa itu seperti kekhawatiran pemusnahan umat manusia gitu kalau terjadi. Memang nuansanya saat itu tuh khawatir gitu ya. Bung Karno tuh khawatir banget tentang kekuatan nuklir itu gitu kalau sampai terjadi perang gitu ya. Nah makanya Bung Karno sendiri ya melalui KAA nanti kemudian GNB sebenarnya menggagas jangan sampai gitu ya, jangan sampai memulai perang. Nah saya mau membahas soal bantuan tadi. Amerika ternyata yang saya baca juga di buku Mas Reza sebenarnya setelah kita membentuk LTA, Lembaga Tenaga Atom, kemudian kita mulai mendapat bantuan ya dalam rangka Atom for Peace program ya. Tahun 60-an. Dan itu yang kemudian salah satunya dibangun reaktor pertama atom pertama di Indonesia di Bandung. Ada sebenarnya ini pidatonya. Pidato Bung Karno ketika peletakan batu pertama di reaktor pembangunan di Bandung. Nah, Mas bisa ceritakan terkait dengan pembangunan reaktor itu dan bantuan Amerika itu sendiri. Nah, sementara di sisi lain ternyata selain Amerika, Uni Soviet juga bantu. Iya. Nah ini menarik nih. Jadi Amerika bantu, Uni Soviet bantu, tapi dibalik lagi ini dalam konteks pengembangan non militer. Iya. Nah itu juga apakah permainan Soekarno di Perang Dingin? Saya dapat dari Amerika, Soviet juga bantu, atau Mas bisa ceritakan seperti apa? Iya. Pertama mungkin kita lihat reaktor yang di Bandung. Iya. Itu dijelaskan dalam berbagai arsip ya. Itu adalah bantuan dari Amerika Serikat dalam bentuk uang ya, 350.000 US dollar saat itu. Dan itu menjadi dasar pembangunan reaktor yang disebut itu Triga Mark II namanya. Triga itu Training, Research, Isotope, General Assembly. Mark II. Nah itu Soekarno ya melakukan batu peletakan ya, saya kira Andri punya arsipnya juga ya. Dan itu Soekarno waktu itu menjelaskan ini reaktor pertama ya yang bisa mengolah uranium ya, yang nantinya bisa ditujukan untuk maksud-maksud damai. Wah Mas, sebelum lebih jauh, saya mau melihat konteks di negara tetangga. Apakah kita pertama di Asia Tenggara atau Asia yang punya reaktor atau seperti apa saat itu ketika kita membangun reaktor di Bandung itu? Saya kira Indonesia pertama. Indonesia pertama di Asia Tenggara ya. Artinya kemajuannya udah luar biasa saat itu. Luar biasa. Oke. Ya. Lanjut Mas. Jadi di tahun 60-an awal Indonesia menjadi salah satu negara pertama ya yang mungkin Cina sudah punya ya sebelumnya. Cina ya. Tapi Indonesia ini jadi satu pencapaian ya saya kira. Iya. Nah di sisi lain tadi disebutkan Mas Widi juga ada Uni Soviet memberikan bantuan juga untuk lab beberapa di Serpong sekarang di sekitar Jakarta, Serpong di Pasar Jumat masih ada sampai sekarang. Serpong, Batan itu kantornya di Serpong. Oke, oh iya benar-benar. Itu ada hubungannya dengan bantuan Soviet tadi? Iya, itu dari situ. Terus di Jogja juga. Di Jogja. Nah, Jogja itu Project Subcritical Assembly gitu. Ya ini sangat teknis lah ya mungkin gitu. Tapi pada dasarnya saya kira Soekarno bisa memanfaatkan politik luar negeri bebas aktif itu. Dan sebenarnya bukan cuma Amerika dan Soviet. Ada beberapa negara juga yang memberikan pelatihan. Oke. Pelatihan ada Prancis, ada Inggris, ya. Terus ada seingat saya Jerman juga ya terlibat dalam memberikan pelatihan ya, pelatihan
insinyur Indonesia dikirim keluar ataupun ahli didatangkan ke Indonesia, terus ada bantuan beasiswa juga untuk belajar nuklir. Dan ada catatan-catatan dari Batan sendiri, siapa yang dikirim, siapa insinyur-insinyurnya yang terlibat, apa yang mereka pelajari. Itu di arsip? Itu saya kira di Batan. Di Batan? Di Batan. Nah, itu mereka menjadi ini ya, orang-orang pertama ya, orang-orang pertama yang menjadi ahli nuklir di Indonesia itu. Dari program-program yang digagas oleh LTA ya tadi. LTA tadi. Nah, kemudian bantuan itu ya, bantuan-bantuan tadi itu dimanfaatkan juga ya oleh pemerintah Indonesia untuk ya tadi beasiswa udah ya termasuk ya untuk mengirim mahasiswa ke sana. Tapi juga saya kira yang unik ya, mendirikan salah satu program studi di Jogja kan, salah satu yang menjadi teknik nuklir. Teknik nuklir. Pertama di Indonesia. Di Indonesia. Gitu. Luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa perkembangan nuklir di Indonesia tadi dari awal bahwa untuk program non militer, gitu ya. Dan kita mendapatkan bantuan dari Amerika dan Soviet. Kemudian ternyata, ini saya juga baru tahu, ternyata memang di Indonesia sudah ada beberapa ahli nuklir gitu ya, bisa dikatakan. Baik itu mungkin dasar basicnya tadi adalah seorang dokter gitu ya, radiologi, kemudian sampai akhirnya dapat pelatihan dan lain sebagainya, hingga akhirnya Batan yang sekarang kita kenal ini sampai sekarang ya masih berdirinya. Ini menarik sebenarnya, banyak mungkin apa ya yang masih belum digali oleh Mas Reza sebenarnya di apa namanya, apakah pelatihannya kemudian menghasilkan apa saat itu, apakah bermanfaat sampai sekarang, itu masih ada potensi untuk informasinya masih bisa digali nggak sih Mas? Atau masih ada arsip yang tertutup nggak Mas? Iya. Jadi LTA ya itu punya terbitan berkala. Mereka punya terbitan berkala, namanya Majalah Tenaga Atom. Dan itu salah satu sumber utama yang saya gunakan dalam menyusun buku ini. Jadi Majalah Tenaga Atom itu seringkali menginfokan ya, memberikan diseminasi ilmu pengetahuan, informasi ke publik ya, karena pembacanya saya kira umum gitu. Tentang apa itu nuklir, kayak hal-hal sederhana, apa yang mereka kerjakan. Itu tahun 60-an ya, kita ngebayangin dong. Tahun 60-an itu. Tahun 60 awal ya, 60-an awal gitu. Terus mereka juga memberikan informasi kayak apa yang bisa nuklir kerjakan gitu. Maksudnya bisa buat misalkan terkait pengawetan, terkait kesehatan, apa pencapaian di dalam dan di luar negeri. Plus juga menariknya di terbitan berkala itu kadang ada surat pembaca. Ada sebenarnya itu rutin ya, surat pembaca yang ada yang mengirimkan puisi. Puisi terkait atom gitu ya. Ada, saya ingat salah satu judulnya Di Pasar Atom gitu. Pasar atom mungkin di Surabaya beneran pasar. Beneran pasar namanya Pasar Atom. Teman di konteks ini dia ngasih karikatur gitu. Karikatur beneran pasar, situasi pasar, terus ada atom yang dijual gitu ya. Terus penjual itu menjelaskan apa itu fungsinya gitu. Jadi saya kira mereka punya maksud-maksud damai ya, maksud-maksud non militer ya dalam pengembangan itu, dan publik perlu tahu. Mereka berharap itu publik perlu tahu. Itu yang saya kira bisa kita telusuri. Sebenarnya yang saya telusuri sejauh ini, di tahun segitu buat apa sebenarnya nuklir itu dan apa. Nah itu bisa ditemukan di buku ini juga. Ini menarik. Nah baik Mas Reza, kita sesi pertama ini kita istirahat dulu, kita break dulu. Kita akan melihat iklan layanan dari Pusti Press. Dalam upaya diseminasi arsip kepresidenan kepada masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI melalui Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan atau Pusti Press menyelenggarakan program Top Secret
Jasa Presiden, diskusi online Pusdipres atau DOP, dan pameran tetap Presiden pertama Insinyur Soekarno, baik secara daring dan luring. Bagi sahabat arsip yang ingin melihat pameran arsip kepresidenan secara virtual, dapat mengunjungi laman ANRI di www.anri.go.id. Apabila sahabat arsip ingin melihat pameran dan gedung cagar budaya secara luring, sahabat arsip bisa mengunjungi Pusdipres di Jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat dan tidak dipungut biaya. Pameran ini terbuka untuk umum dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sahabat arsip dapat mengirimkan surat elektronik ke alamat info@anri.go.id. Kami tunggu kunjungan sahabat arsip. Baik, kembali lagi di Top Secret. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan nuklir di era Presiden Soekarno. Yang tadi di sesi pertama kita membahas bagaimana perkembangan itu terjadi dalam bidang non-militer. Nah, kali ini kita akan bergeser. Ternyata ada perubahan kebijakan lah. Ada perubahan pola pikir juga dari Presiden Soekarno yang tadinya non-militer kemudian mengarah ke militer. Seperti apa? Kita lanjut diskusi. Jadi, Mas Reza, setelah kita mendapat bantuan, kita membangun organisasi tentang tenaga atom, ada momen yang kalau saya baca di buku Mas Reza, yaitu perubahan dari Presiden Soekarno di sekitar tahun 64-65. 64 itu Mas Reza menyampaikan di bukunya itu adalah ketika RRT saat itu melakukan percobaan bom atom, dan setelahnya tahun 65, awal 65 kita membentuk Jakarta, poros Jakarta Peking, dan akhirnya Bung Karno di salah satu pidato di Kongres Muhammadiyah terlontar gitu untuk membuat bom atom. Nah, Mas bisa menceritakan kondisi perubahan paradigma ini seperti apa? Apa yang melatar belakangi? Apakah memang ada hubungannya dengan mungkin saat itu kita konfrontasi dengan Malaysia misalnya? Atau seperti apa, Mas? Silakan. Iya. Makasih, Mas Widi. Jadi, kalau kita lihat yang paling menarik sebenarnya dalam episode sejarah nuklir di Indonesia ya, itu ada semacam aspirasi dari Soekarno, terutama di tahun 60-an, itu berubah ya menjadi militer, berubah menjadi ada keinginan untuk membuat bom. Nah, ini kan sangat berseberangan. Berseberangan. Ya? Sama apa yang sebelumnya dia ungkapkan tahun 58. Anti. Ya, mau untuk maksud damai. Nah, nanti kita masuk ke tahun 65 itu. Tapi sebelumnya, saya kira mungkin kita balik sedikit ke 59. Nah, 59. Itu ada sebuah dekret. Dekret 5 Juli 1959 yang memulai satu periode lagi dalam pemerintahan Indonesia, namanya demokrasi terpimpin. Nah, guided demokrasi. Nah, jadi pada dasarnya presidensial ya, Soekarno menjadi tokoh sentral lah dalam pemerintahan. Jadi arah perkembangan negara, pembangunan negara itu sangat berpusat sama Soekarno. Dikomandoi oleh Soekarno sendiri. Dikomandoi oleh Soekarno, dan dia secara eksplisit dan implisit dalam beberapa kesempatan menyinggung kalau politik adalah panglima. Politik ada panglima. Jadi ini salah satu konteks internalnya. Di dalam konteks regional ya, di sekitar Asia Tenggara ini ada pembentukan negara Federasi Malaya, ya, yang menurut Soekarno saat itu adalah negara yang disponsori oleh Inggris. Ya. Inggris yang dianggap oleh Soekarno adalah kekuatan kolonial, neo-imperialisme. Neo-imperialisme itu adalah suatu bentuk neokolonialisme, nekolim tadi ya, nekolim, neo-kolonialisme, neo-imperialisme yang dibangun oleh all forces ya, all devos. Nah, contohnya Inggris ya. Nah, Soekarno merasa itu sebagai ancaman di kawasan regional Asia Tenggara ini, karena tetangga kita ternyata masih ada yang dijajah dalam tanda kutip ya, gitu. Jadi
Soekarno melakukan sebuah kampanye, ya, sebuah kampanye yang dikenal sebagai konfrontasi nantinya dalam sejarah Indonesia. Dia mungkin slogan-slogan terkenal Ganyang Iya. Malaysia, terus Dwi Komando Rakyat. Wikora. Ya. Jadi ada beberapa kampanye yang dilancarkan Soekarno untuk menantang neokolonialisme, terutama di Malaysia itu. Dan Soekarno selalu tidak sepakat lah, tidak setuju ada pembentukan negara yang dibilang negara boneka. Ya. Nah, jadi Soekarno ingin Indonesia ini meningkatkan kapasitas dirinya ya, kapasitas pertahanan, militernya dan sebagainya, yang nantinya sejalan dengan kerjasama Indonesia ya dengan negara-negara di contohnya nanti negara-negara komunis yang lebih condong ke agraris, contohnya RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Jadi mungkin kita tahu juga ada dalam sejarah dunia ada Sino-Soviet split. Jadi perpecahan pusat komunisme internasional dari Soviet yang berbasis kan buruh ya? logo komunis kan Palu Arit. Ya, Palu itu industri, Arit itu agraris. Ya kan? Jadi komunisme di Eropa tuh cenderung industri, pabrik dan sebagainya. Sedangkan buruh. Ya. Kalau di Tiongkok. RRT ya Tiongkok itu buruh tani ya kan kebanyakan, dan saya kira sejalan dengan apa yang dominan di Indonesia ya, terutama salah satu partai yang paling besar PKI di Indonesia tahun 50-an yang menang pemilu besar ya, salah satu pemenang pemilu besar sampai 60-an juga dominan gitu. Nah itu yang tadi disebut Mas Widi juga mendorong pembentukan poros Jakarta, Peking, Pyongyang nanti juga. Nah, tahun 64 ya, dalam situasi konfrontasi tadi juga ya, RRT itu berhasil ini ya, melakukan sebuah uji coba, ya, uji coba bom atom di tahun 1964 di bulan Desember. Ya. Di bulan Desember 1964. RRT berhasil ya melakukan uji coba bom atom, dan selang waktu 1 bulan ini direspon oleh pemerintah Indonesia ya, terutama lewat Jenderal Hartono ya di awal tahun 65 itu, kalau uji coba bom atom Cina RRT ini sangat menjanjikan bagi negara-negara Asia. Soekarno juga berpendapat yang serupa, hal yang serupa. Kalau ternyata bukan cuma dominasi Eropa yang bisa punya bom atom ya. Jadi ternyata negara Asia pun bisa, dan apalagi itu sekutu kita gitu ya. Maksudnya teman kita bisa bikin gitu. Jadi di awal tahun 65 di bulan Januari itu, seingat saya sudah ada sinyal-sinyal sebenarnya, sinyal-sinyal kalau Indonesia ini ternyata punya kapasitas juga ya untuk bisa membuat senjata nuklir, salah satunya bom atom itu. Nah ini yang juga nanti direspon ya, menjadi satu dasar ya oleh Soekarno itu reorganisasi. Reorganisasi dari lembaga tenaga atom ya yang punya maksud-maksud damai itu menjadi Batan. Kalau nggak salah di bulan Maret. Ya. Jadi Batan ini adalah Badan Tenaga Atom Nasional. Ya. Ini adalah organisasi kelanjutan dari Lembaga Tenaga Atom LTA tadi. Dia organisasi di tahun 1965 yang juga mengubah arah pembangunan teknologi nuklir di Indonesia, yaitu masuk ke dalam maksud-maksud militer. Ya, maksud-maksud militer. Jadi nanti di bulan Juli ya, dalam satu kongres Muhammadiyah di Bandung pada tanggal 24 Juli, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia itu sudah siap, sudah punya kapasitas, ya, sudah punya kemampuan untuk bisa membuat bom atom. Nah,
kalau saya bisa kutip di dalam pidatonya, insya Allah di waktu dekat kita membuat bom atom kita sendiri. Wow. Nah itu. Ini saya sambil tunjukkan Iya. pidatonya ya, Mas Reza ya. Tapi sebelum ini ada arsip tentang Batan. Ini yang 64 ya. Pokok ketentuan pokok-pokok tenaga atom. Nah ini apakah termasuk yang tadi Mas Reza bagian dari mereorganisasi apa dampaknya? Tadi dari LTA ke ke Batan itu sendiri ya, salah satunya ya sudah dikatakan. Nah, next pidato yang berikutnya ini momentum ya, salah satu yang Mas Reza temukan bahwa di kesempatan ini yaitu di Kongres Muhammadiyah 24 Juli 1965. Ini kalau kita tahu Mas Reza ini sebenarnya Bung Karno ngomongin soal berdikari gitu ya. Iya. Bagaimana Indonesia itu harus punya kemampuan mandiri dalam bidang ekonomi gitu ya. Tapi ada statement tepatnya di halaman 11. Jadi ini sahabat arsip nanti bisa mengakses arsip ini di ruang baca. Saudara mengetahui ini bahwa saya telah bersuara 3 tahun ini, insya Allah 3 tahun lagi kita bikin automobil kita sendiri. Mobil gitu ya. Kemudian 3 tahun lagi saudara-saudara insya Allah kita membuat kapal kita sendiri. Kapal gitu ya. Tapi berikutnya nih. Malahan gitu ya. Insya Allah di waktu dekat kita membuat bom atom kita sendiri. Nah tapi yang menarik nih berikutnya Mas. Berikutnya ini adalah penjelasan. Betul. Tadi yang disampaikan Mas Reza bahwa kenapa Bung Karno menyebut kita mau membuat bom atom sendiri. Karena ini penjelasannya. Karena untuk menjaga tanah air, mempertahankan negara, seperti itu Mas Reza. Betul. Jadi Soekarno melihat kepemilikan bom atom ini sebagai satu bentuk kedaulatan. Oke. Suatu bentuk kedaulatan yang diusahakan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan, mempertahankan dirinya sendiri gitu. Jadi Soekarno melihat karena tadi ya pengaruh dari RRT yang sudah bisa membuat bom atom dan menguji cobakannya, meledakkan bom atom, Soekarno merasa Indonesia punya kapasitas untuk itu, gitu. Dan ini dasar dari pidato Soekarno ini untuk berdikari tadi yang dijelaskan Mas Widi juga. Jadi ini momen penting, ada perubahan ya. Perubahan arah pengembangan teknologi nuklir di Indonesia dari 1958 yang punya maksud-maksud damai menjadi pengembangan teknologi nuklir untuk kebutuhan militer. Gitu. Di latar belakang tadi yang situasi geopolitik dan berbagai aspek lainnya tadi. Gitu. Nah, setelah itu ini kan baru bisa dikatakan baru omon-omon nih, baru omon-omon nih Bung Karno nih. Tapi realnya seperti apa? Tadi Mas Reza menyampaikan sudah ada reorganisasi nih dari LTA ke Batan. Nah, real selanjutnya seperti apa? Dan apakah berhasil atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, jadi pidato Soekarno ini ini mendapat perhatian luas dari dunia internasional. Ada dari Amerika, dari Malaysia juga ya. Ada beberapa surat kabar yang menuliskan bahkan di judulnya dibilang Tunku Gentar gitu. Tunku Abdul Rahman maksudnya. Tunku gentar mendengar pidato Soekarno begitu. Terus ada juga yang meragukan kapasitas kemampuan Indonesia dalam memiliki bom atom karena entah dari kapasitas SDM-nya ataupun sumber daya alamnya dan sebagainya ya. Itu kebanyakan dari negara-negara Eropa Inggris, Prancis, termasuk Amerika juga. Nah, mereka meragukan. Tapi yang menarik yang saya temukan juga adalah laporan-laporan CIA yang bisa diakses ya. Yang sudah terbuka. Memang. Meskipun ada beberapa yang dihitamkan di redacted istilahnya. Nah, itu yang menarik sampai sekarang saya juga belum menemukan puzzle itu ya. Jadi ada semacam respon dari Amerika Serikat, sebuah kabel diplomatik ya, sebuah pesan diplomatik dari Washington ke Jakarta ya, yang mengatakan kalau pidato Soekarno itu
harus ditindaklanjuti. Oke, dianggap serius. Dianggap serius ya, dianggap mungkin ini perlu dikaji bagaimana kemampuan Indonesia dalam mengembangkan ini gitu. Ada yang berpendapat juga itu sebenarnya adalah bom atom Cina, bom atom RRT yang kemungkinan diuji cobakan di Indonesia dan diklaim oleh Indonesia gitu nantinya sebagai bagian dari skema kerjasama Indonesia dan RRT. Nah, menariknya juga dalam pesan diplomatik itu, Amerika itu meminta koresponden di Jakarta untuk berkorespondensi dengan intelijen Inggris di Malaysia, di Kuala Lumpur gitu. Nah, ini yang saya kira paling terdampak ya secara psikologis mungkin ya Malaysia, karena kan dalam situasi konfrontasi ya gitu. Jadi ini yang saya belum temukan itu adalah apa yang sebenarnya terjadi dalam korespondensi intelijen Inggris dan Amerika terkait respon mereka terkait ini ya pidato Soekarno ini. Tapi selang waktu 3 bulan ya setelah pidato ini ada peristiwa 30 September yang mengubah kekuasaan ya, struktur kekuasaan di Indonesia, dan mimpi Soekarno terkait pembuatan nuklir harus dikubur. Dan kita tahu bom itu pada akhirnya sampai sekarang tidak pernah terwujud. Tidak pernah terwujud karena juga hubungan dengan RRT ya saat itu juga terputus. Ya kan? Nah, ini menariknya. Apakah kejatuhan Soekarno di tahun 65 ada hubungannya dengan usaha Bung Karno untuk membangun kekuatan militer berdasarkan nuklir ini? Iya, saya kira itu salah satu argumen besar di buku ini, di buku yang saya tulis, bahwa ada dalam satu babak sejarah di Indonesia itu, teknologi ini berperan terhadap nasib jutaan orang. Gitu. Jadi kebijakan teknologi ya, terutama nuklir, ya, itu ternyata bisa jadi satu penentu, ya, jalannya sejarah bangsa ini, begitu. Jadi saya belum menemukan ya tadi ya salah satu puzzle yang belum saya temukan itu apakah ada korelasinya langsung. Tapi saya menduga ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika atau Inggris terkait pidato Soekarno ini. Oke, baik. Nah, ini nyambung dengan top secret sebelumnya. Kita mau bahas tentang intelijen. Tentang intelijen di era Presiden Soekarno. Yang kita tahu ada metode Jakarta juga, gitu kan. Artinya kalau dalam bicara gambaran besarnya kondisi geopolitik, memang Bung Karno ini salah satu pemimpin dunia yang dikhawatirkan gitu ya oleh blok Barat. Yang kita tahu ketika Perang Dingin itu, kalau misalnya sampai Indonesia yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam itu jatuh ke tangan komunis, itu kan yang dikhawatirkan gitu ya. Jadi tadi pembentukan Jakarta, poros Jakarta, Peking, Pyongyang, Hanoi gitu ya. Kalau bisa dikatakan tuh apa, pendulumnya itu mengarah ke blok timur kan. Nah, ini kemarin sudah dibahas sebenarnya di top secret sebelumnya. Nah, itu kekhawatiran sendiri tentunya. Apalagi gitu ya. Apalagi kalau sampai bisa bikin bom atom gitu kan. Nah, itu nggak kebayang. Nah, makanya Mas Reza itu menyampaikan bahwa ada kemungkinan ada hubungannya gitu ya. Salah satu yang harus diamankan lah. Makanya Sobat Arsip bisa nonton di Top Secret yang sebelumnya tentang intelijen. Baik, Mas Reza, ini kita sudah di penghujung nih, di penghujung Top Secret kali ini. Nah, kalau Mas Reza sendiri sebagai sejarawan tentunya yang meneliti ini di tengah kondisi yang hari ini hampir mirip bisa dikatakan gitu ya. Di satu sisi tuh sebenarnya Amerika itu dengan alasan mengamankan dunia gitu ya. Dengan mengamankan dunia itu berusaha untuk menertibkan gitu ya negara-negara yang dianggap punya nuklir gitu ya. Makanya kan Amerika tuh mendesak Iran untuk tenaga nuklirnya, bom nuklirnya itu tuh dihentikan ya, pengayaan uranium gitu ya. Ini kalau saya baca di di Kompas itu
Menurut Badan Tenaga Atom Internasional pada Juni 2025, Iran telah mengumpulkan 441 kg uranium yang diperkaya hingga 60%. Nah, senjata nuklir membutuhkan pengayaan uranium hingga 90%. Jadi artinya dikit lagi nih bisa jadi gitu ya. Nah, itu kan kekhawatiran gitu. Nah, kita tahu Iran sendiri di tengah geopolitik hari ini dia bersekutu dengan misalnya dengan Korea Utara, misalnya dengan Rusia yang tidak dengan kata lain juga berhadapan dengan Amerika dan sekutunya. Nah, sebagai sejarawan, apakah peristiwa masa lalu di era Presiden Soekarno itu ini juga masih sangat relevan dengan kondisi hari ini? Dan apa yang bisa diambil pelajarannya dari yang kita diskusikan hari ini itu, Mas? Silakan, Mas. Iya, kalau saya sih melihat sampai sekarang ya ada skema-skema yang dibangun oleh PBB yang notabene dikuasai oleh Amerika Serikat ya, itu yang timpang. Oke. Ya, yang mana dalam skema-skema contohnya non-proliferasi ada pembatasan ya, pembatasan terkait bagaimana IAEA tadi, Badan Tenaga Atom Internasional itu bisa memilih negara mana yang punya punya akses, yang boleh punya akses terhadap pengayaan uranium dan sebagainya gitu. Dan kedaulatan ini yang saya kira terus direproduksi, direplikasi terus oleh ketimpangan ini yang terus direproduksi oleh negara-negara terutama Amerika ya, yang mana ini menghasilkan satu situasi yang tidak adil ya, yang tidak adil gitu. Padahal di negara-negara Eropa Barat misalkan ya, di Perancis hampir banyak, di Paris misalkan ya, sumber energi selain fosil ya, itu ya di perkotaan itu menggunakan nuklir. Gitu, yang notabene lebih ramah lingkungan ya, meskipun ada resiko dan sebagainya gitu. Jadi ada semacam hierarki yang terus dipertahankan, gitu, saya kira. Dan Indonesia ya, ini mungkin Soekarno khususnya itu sempat bisa membayangkan bagaimana negara yang lebih adil, tatanan dunia ini lebih adil dengan kepemilikan teknologi, akses terhadap sumber daya yang lebih merata bagi, kalau dalam konteks PBB ya, bagi seluruh anggota PBB begitu. Kurang lebih begitu mungkin. Baik, makasih Mas Reza. Nah, terakhir juga nih, karena penonton Top Secret dan Sahabat Arsip tentunya ada beberapa yang mungkin mahasiswa nih yang sedang mungkin mau riset tentang sejarah. Nah, apakah tema-tema tentang sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi seperti ini masih masih sangat luas sebenarnya untuk bisa digali, dan terutama arsipnya itu ada di mana sih sebenarnya? Apakah memang di Andri atau ada di tempat lain? Pengalaman Mas Reza seperti apa? Monggo, mungkin bisa disampaikan kira-kira tema apa sih yang menarik yang terkait dengan sejarah teknologi seperti ini? Iya, saya selalu tertarik ya sejarah sains, sejarah teknologi, mungkin juga mencakup kesehatan. Ya. Jadi ini salah satu topik ya, salah satu ranah yang sangat digemari sekarang, yang berkembang di banyak tempat. Ya, entah itu terkait individu-individu yang terlibat, ya, misalkan itu dokter, insinyur dan sebagainya, atau yang tidak melulu sebenarnya orang Barat. Bisa juga orang lokal, orang pribumi ya, yang juga terlibat dalam proses produksi pengetahuan, gitu. Jadi salah satu bentuk pendekatan yang saya kira sering digunakan sekarang itu adalah transfer pengetahuan itu tidak melulu dari barat ke timur atau dari utara ke selatan ya, tapi bisa juga sebaliknya. Gitu. Jadi ada proses itu, dan itu yang saya kira perlu dikaji lebih jauh. Nah, institusi-institusi juga ini juga menjadi topik yang menarik dalam ranah sains teknologi ini. Entah itu
mungkin di bidang botani seperti Kebun Raya Bogor atau planetarium di Taman Ismail Marzuki. Itu kan sebuah visi teknologi ya yang dibangun Soekarno, dan itu saya kira pidato-pidato Soekarno yang kalau terkait Presiden Soekarno ya itu bisa ditemukan di ANRI. Gitu. Tapi tentunya itu perlu ditunjang juga oleh sumber lain yang ada mungkin dimiliki oleh lembaga lain atau kementerian lain begitu. Atau mungkin bisa diperkuat juga dengan kesaksian dari tokoh yang terlibat langsung di situ. Nah, itu saya kira jadi salah satu topik yang akan selalu aktual, relevan, dan saya kira sangat menarik. Baik, terima kasih banyak Mas Reza, luar biasa nih diskusi kita hari ini membahas nuklir di era Presiden Soekarno. Tentunya masih banyak yang bisa dikaji lebih dalam, tapi tentu alasan waktu Mas Reza ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Mas Reza. Nih kalau mau sahabat arsip mau membaca, nih bukunya bentuknya Nuklir Soekarno, Teguh Reza Fadeli. Ini terbitan dari margin kiri ya? Margin kiri. Wah, ini sekalian promosi gitu ya. Dan saya juga mau sekalian promosi. Jadi jangan lupa sahabat arsip untuk berkunjung ke Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan. Kita ada pameran tetap Presiden Soekarno, 4 lantai. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat arsip itu taunya ada gedung arsip yang heritage bangunan era kolonial, di belakangnya itu ada gedung baru tentang pameran Presiden Soekarno. Jadi ada 4 lantai. Silakan berkunjung gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tapi kalau mau rombongan harus bersurat dulu, gitu ya. Dan kami Pusti Press juga sedang membangun zona integritas. Jadi mohon tidak memberikan dalam bentuk apapun, ya, barang, materi apapun seperti itu. Jadi kita gratis, gitu ya. Dan jangan lupa sahabat arsip untuk menyaksikan acara top secret lainnya dengan tema-tema yang lain. Ada juga kita diskusi online Pusti Press, DOP, dan ada juga kami konten di Instagram, di Facebook, Jasa Presiden atau Jaspres. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu di Top Secret episode berikutnya dengan tema yang juga tentu aktual juga dengan kondisi kekinian dan dihubungkan dengan arsip dan sejarah tentunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.